ini jaketnya Master pakai nih. Dharma Pembela Rakyat, dari sini ada 10%-nya ya. We are proud to be 10%. Tapi kalau jaket keren ini gerakan terbaru, yaitu Dharma Pembela Rakyat ya. Keren banget tuh jaket itu. Ada buat, nah kalau hujan, nah ya ada buat kita tidak kena air hujan, sahabat-sahabat tidak kena chemtrails ya. Maka sahabat-sahabat, yuk gabung dengan Nuswantara FIFA Republik Indonesia yang original, yang asli, yang ada Mas Ralma sebagai Dewan Penasehatnya, ada Bunda Mince Peter, dan juga ada Sister Abigail, dan juga sahabat-sahabat tentu otomatis akan bergabung dengan gerakan Dharma Pembela Rakyat atau DPR. Yuk sahabat-sahabat, Mas Ralma tunggu ya. Langsung aja hubungi nomor di bawah ini, Sister Abigail. Ya, kita terus berjuang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kita terus berjuang untuk konsisten menjadi petugas rakyat. Ya, yang membuat politik Indonesia bersih. Politik Indonesia yang adil, yang makmur, yang tidak bermain curang, yang tidak money politik, yang tidak menyogok, yang tidak menyuap. Halo guys, ayo kita dukung Pak Dharma untuk menjadi pemimpin nasional 2029. Tapi jangan lupa pesen jaket DPR-nya ya. DPR, Dharma Pembela Rakyat. Semangat! Tuhan, bimbinglah diriku ini. Tuhan, tuntun. Ada masukan untuk Pak Agus nggak untuk memimpin 5 tahun ke depan dari Pak Dharma? Enggak, saya cuma bikin untuk rakyat Jakarta supaya kembali ya Pak, ini diberikan hak, perjuangkan untuk mendapatkan hak tolak dari pemaksaan apapun juga gitu, karena ini kan masalah hak asasi itu aja. Kalau vaksin gitu Pak, saya pikir kalian paham ya. Yang paling penting adalah supaya untuk keselamatan jiwa hidup kita. Apakah itu berkaitan dengan rencana uji klinis TBC yang nanti akan di Indonesia Pak? Saya sudah ngomong. Oh berarti itu Berkaitan dengan keselamatan jiwa termasuk tak. Tuhan, bimbinglah diriku ini. Tuhan, tuntunlah diriku ini untuk menemukan kembali bahwa diriku hadiah terindahmu yang diberikan melalui orang tua untuk alam semesta ini. Apa yang dilakukan di kehidupan ini akan bergema di dalam keabadian. Ku mohon pilihlah aku. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Pertanyaannya, apakah masih ada Pancasila di negeri ini? Mari kita renungkan di dalam sanubari kita masing-masing. Apakah kita masih percaya kepada kemahakuasaan Tuhan yang Maha Esa? Apakah masih ada keadilan yang memperlakukan rakyatnya dengan beradab?
Apakah kita merasakan persatuan atau justru pecah belah? Apakah setiap keputusan yang diambil melibatkan rakyat melalui wakil rakyatnya, terutama yang menyangkut kepentingan hak asasi rakyat? Apakah sampai saat ini, di mana Indonesia sudah merdeka 76 tahun, apakah rakyat sudah merasakan kesejahteraan itu? Apakah ada perbaikan atau semakin menghimpit? Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, walaupun jumlah kita sedikit di sini, percayalah, Tuhan bersama kita. Satu orang dapat membuat perubahan. Semua bukan karena hebat dan gagah kita, tetapi semua karena kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Saya ingin menyampaikan bahwa keadaan Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Kita melihat dan merasakan polemik demi polemik yang kita hadapi, dimulai dari permainan pandemi COVID-19 5 tahun yang lalu, di mana luka itu belum juga berakhir. Derita dan himpitan ekonomi juga belum bisa bangkit. Dan tiba-tiba kita dikagetkan ketika tanggal 7 kemarin datang orang asing ke dalam rumah kita, ke tengah-tengah bangsa kita, dengan memfeta kompli presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang sangat kita hormati. Apakah dia datang dengan ketulusan atau ada udang di balik batu? Sebenarnya kita bukanlah rakyat yang bodoh, kita rakyat yang berdaulat. Oleh sebab itu, kehadiran kita di sini pada hari ini adalah untuk menyatakan bahwa kita tidak rela kedaulatan direbut, diambil hanya dengan isu kesehatan. Karena isu ini dibuat hanya untuk memanipulasi mindset kita bahwa Tuhan tidak berkuasa, sehingga kita mulai diajak untuk meyakini berhala-berhala yang mereka tawarkan kepada kita dengan alasan sains, dengan alasan ilmu pengetahuan. Mereka pikir kita adalah orang bodoh. Kita ajak mereka berdiskusi terbuka, mereka hanya berbicara monolog. Di depan saya banyak saudara-saudara sekalian yang membawa gambar Menteri Kesehatan kita yang bernama Bapak Budi Gunadi Sadikin. Kenapa beliau begitu agresif menjalankan program-program yang tidak disetujui rakyat? Seolah-olah karena jabatannya beliau menentukan hidup dan mati kita. Penyakit dibawa-bawa, seolah-olah penyakit ini penyebab kematian. Bukan. Yakinilah penyebab kematian kita hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan pernah tukar iman kita dengan rasa takut. Jangan tukar iman kita dengan bansos, BLT, atau apapun juga. Mari kita minta kepada KPK untuk periksa rekening mereka. Karena tidak ada orang akan mati-matian untuk memperjuangkan keselamatan atas nama keselamatan jiwa, tetapi sebenarnya akan mengorbankan jiwa rakyat Indonesia. Tidak akan.
menjadi tidak dapat sesuatu. Apapun bentuknya, baik uang, fasilitas, maupun kedudukan. Sangat mudah untuk memahami itu. Oleh sebab itu, mari saudara-saudaraku sekalian, keluargaku, teman-temanku, mari rakyat bersatu. Rakyat harus kompak. Hanya satu, tolak pemaksaan vaksin. Tolak pemaksaan vaksin. Yang mau silahkan, tetapi yang tidak mau karena imannya kepada Tuhan tidak boleh dipaksa. Pertahankan imanmu sampai ke titik darah penghabisan, apapun resikonya. Mati sekarang dan besok Tuhan bersamamu. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, saya dengan tegas hari ini mengatakan, saya tidak akan mau divaksin dan saya akan mempertahankan apapun resikonya. Saya ingin kita semua sadar bahwa hidup mati kita bukan di tangan vaksin. Dan penyakit-penyakit itu adalah penyakit sosial sebenarnya, akibat kemiskinan yang terjadi di bangsa ini, akibat lingkungan yang dirusak, akibat kita selama ini digiring untuk tidak mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya yang kita pegang di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita kembali berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan alam, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, kendali bahwa tubuhmu diciptakan sempurna oleh Tuhan. Berdamai dengan alam, jangan rusak alam. Seperti saat ini, alam sedang dirusak. Hujan yang ada adalah hujan buatan dari mereka-mereka yang terima uang, dan yang diturunkan adalah racun. Lihat ke udara, warna abu-abu itu bukanlah awan abadi, bukanlah awan sesungguhnya, tetapi awan buatan akibat daripada chemical trail, kimia yang disebar di udara. Agar Bapak Ibu sekalian sakit, terganggu pernapasannya. Lalu mereka mengatakan bahwa telah terjadi wabah, karena undang-undangnya sudah keluar di dalam pasal 353 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023. Kalau banyak yang masuk rumah sakit 2 kali daripada periode sebelumnya, maka mereka akan mengumumkan telah terjadi kejadian luar biasa, wabah atau mungkin pandemi. Mari saudara-saudaraku sekalian, bangkitkan kesadaran, himbau semua keluarga sahabat kita agar jangan mau masuk di dalam jebakan setan. Ini semua adalah manipulasi yang merupakan tipu daya iblis. Jangan mau menjadi korban tipu muslihat. Mari kita meminta kepada Bapak Presiden Prabowo untuk memberikan hak tolak kepada rakyat Indonesia. Bagi yang tidak mau, tidak boleh dipaksa, karena ini menyangkut hak dasar kita di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Hak setiap orang untuk memegang kepercayaan dan bersikap sesuai dengan hati nuraninya. Itulah iman kita. Tidak ada satupun orang yang boleh mengatur keselamatan tubuh kita. Itu urusan kita dengan Tuhan. Mari kita sama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan. Merdeka! 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 Kami memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk melindungi kami semua, keluarga kami, generasi berikutnya. Hentikan seluruh jenis vaksin. Kalau mau Indonesia diberkati Tuhan, karena vaksin itu adalah berhala, sehingga orang mengandalkan imannya, hidup matinya kepada benda-benda berhala tersebut. Apapun namanya, kalau kita mengurangi iman kemahakuasaan Tuhan di dalam hidup kita, maka itu adalah berhala.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saya persilakan kepada Prof. Richard. Tuhan, bimbinglah diriku ini. Tuhan, tuntunlah diriku ini untuk menemukan kembali bahwa diriku hadir. Kejujuran dan keberanian adalah model utama untuk menjadi pemimpin nasional. Saya dari Bekasi mendukung Pak Dharma untuk menjadi pemimpin nasional bersama DPR. Ayo kita bergabung dari sekarang bersama DPR untuk mendukung Pak Dharma menjadi pemimpin nasional di 2029. Ayo bergabung. Kawan-kawan, silakan membeli jaket DPR Dharma Pembela Rakyat untuk bergabung bersama DPR Dharma Pembela Rakyat, berjuang bersama Bapak Dharma Pangrikun untuk bangsa yang kita cintai bersama. Jaket-jaket DPR ini model, warna, bahan, ukuran ada di foto ini. Silakan melihat dan menghubungi nomor WA yang tertera di dalam video ini. Kawan-kawan, mari bergabung. Kita berjuang bersama Bapak Dharma Pangrikun untuk bangsa yang kita cintai ini. Viva Republik Indonesia. Terima kasih kawan-kawan. Hai sahabat, jumpa lagi dengan Mas Alma. Mas Alma memakai lagi ya baju relawan Dharmakun, memakai jaket DPR Dharma Pembela Rakyat ya, dan juga we are proud to be 10% ya, we are the 10%. Jadi sahabat-sahabat, bagi yang ingin kuliah dengan beasiswa full sampai lulus sarjana, silakan hubungi Master Alma di nomor di bawah ini ya. Ya, nanti yang akan ada asisten master yang menjawab ya, atau mau japri ke DM ya, direct message master juga boleh ke Instagram, tapi lebih cepatnya ke nomor WA di bawah ini sahabat-sahabat ya. MBC University adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia yang memberikan beasiswa kepada para mahasiswa sampai lulus sarjana. Yuk kuliah di MBC University dengan menghubungi nomor di bawah ini.